وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati Jamaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya jualah kembali kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini yang kita rutinkan kajian di malam hari ini. Selanjutnya selawat dan salam terserahkan sentiasa kepada kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, keturunannya dan para sahabatnya. Kita akan melanjutkan bahasan kitab Al-Adabul Islamiyah tentang adab-adab Islam yang wajib kita ketahui. Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutan dari pembahasan pekan yang lalu. Kira-kira jamaah masih ingat apa yang kita bahas pada pekan yang lalu? Adab tentang apa? Adab tentang wudu. Udah ada 3 adab yang kita bahas. Kita review sedikit ibarat persepsi dalam pembelajaran. Ada 3 adab yang kita pelajari. Siapa yang bisa mengulangi? Suartono, ya. Sebelum wudhu kita membaca basmalah, ya. Yang kedua, bersiwak sebelum kita berwudhu. Yang ketiga, isbaghil wudhu, yaitu menyempurnakan wudhu. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk adab yang keempat, ya. Adab yang keempat yang perlu kita amalkan dalam pelaksanaan wudhu kita. Adab yang keempat adalah adamul israf fil ma, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air, atau israf itu mubazir. Kata Allah dalam Quran, wala tubazir tabzira. Israf melampaui batas, ya. Ini adab yang keempat. Dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air ini, ya, itu adalah diantara adab kita berwudhu. Ya, jadi tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu adalah diantara adab wudhu yang harus kita lakukan. Landasannya ikhwas sekalian dimuliakan Allah, kita lihat hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, datang dari Abdullah bin Maghfal, ya, datang dari Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu, annahu sami'a ibnahu yaqul. Ya, Abdullah bin Maghfal ini, ya, mendengar anaknya berdoa, ya. Perawi hadis ini mendengar anaknya, ya, berdoa. Apa doa anak ini? Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Faqala ay bunay salillahil jannah wa ta'udzu bihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Ya. Kita lihat, ya, hadis ini di mana Abdullah bin Maghfal mendengar anaknya berdoa. Apa doa anak itu? Dia berkata, Allahumma inni as'alukal qasral abyad. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana putih, ya, istana putih di bagian kanan dari surga. Jadi dia bermohon agar dia idza dakhaltuha, apabila aku masuk ke dalam surga, ya Allah, masukkan aku ke istana putih di bagian sebelah kanan surga itu. Ya, itu doa tulus dia minta. Maka Abdullah bin Maghfal mendengar, hai bunayya, wahai anakku, ya, salillah
al-jannah wa ta'udzu minan nar. Mintalah ya kepada Allah itu surga dan berlindunglah kepada Allah dari fitnah api neraka. Karena apa? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu min ummati." Sesungguhnya akan datang nanti umatku, ada sekelompok umatku dari umat ini, ya, suatu kaum yang mereka itu ya'taduna fit tahuri wad du'a. Nah, kita lihat ya'taduna sini ada yatajawazuna al-had. Nah, jadi akan datang nanti dari umat ini suatu kaum yang mereka itu melampaui batas dalam berwudu dan berdoa. Dalam berwudu dan berdoa. Ini di sini dijelaskan bahwasanya yatajawazuna al-had, yaitu melewati batas dari batas-batas yang telah disyariatkan dalam berwudu, ya. Fit tahur, to-nya itu berbaris fathah, itu artinya air. Sedangkan at-tuhur yaitu fil fi'il, dalam melaksanakan wudu. Nah, jadi mereka itu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya. Terkadang ikhwah sekalian kita lihat ada sebahagian mutawadi, orang yang berwudu itu kalau perlu kerannya itu apa namanya? Mencoroh airnya, itu. Mencoroh airnya itu baru puas. Nah, kalau pakai ember habis berapa ember baru selesai wudunya. Nah, di situ berlebih-lebihan, ya. Israf namanya, ghulu, ya. Bahkan ada juga yang, ya, kita lihat berlebih-lebihan ini sini juga termasuk, nanti kita akan masuk juga adab penyelenggaraan jenazah nantinya, israf fil ma' ini. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bahkan ada di kampung-kampung kita memandikan jenazah itu pakai mesin senio, ya. Mesin senio ditarik air itu, dikumpulkan embernya, ya. Bahkan ada berember-ember itu, ya enggak? Bahkan ya setengah sumur pula habis kering mungkin, ya. Nah, itu, ya, kalau enggak apa namanya, belum bersih, nah, itu namanya israf, ya, dalam menggunakan air. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah mendengar Nabi ini bersabda tentang itu. Nah, ikhwah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya. At-tahur itu air, at-tuhur itu dalam berwudu melakukannya. Maka itu kita lihat, ya, melebihi batas dari batas wudu itu, ya. Ada yang menyiram tangannya berwudu sampai ke apa namanya ini? Sampai ke ketiak, enak. Sampai ke ketiak. Kalau menyiram kakinya sampai ke betis, bahkan sampai ke lutut. Itu bentuk-bentuk israf yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia dalam menggunakan air, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil istifadah. Ada beberapa istifadah dapat kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maghfal ini. Yang pertama, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, adalah karahatul israf fil ma' walau fil wudu, ya. Yaitu dibencinya kita atau tidak disukai kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air waktu kita berwudu. Jadi tidak disukai, ya, kita, atau dibenci kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air waktu berwudu. Maka hendaklah kita cukup. Masya Allah, kalau kita sudah jamaah haji yang pulang, alhamdulillah itu, ya, kita doakan Abu Alif, ya, Masya Allah, hajan mabruran wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura, ya. Kalau jamaah haji, jamaah umroh, ya, apalagi bulan Ramadan, ya, apalagi haji itu bisa menahan pipis sampai 1,5 hari, ya. Ada yang mungkin sampai juga 2 hari, ya. Tapi tahan saja, ya. Nah, ini sudah kita rasakan, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai baru kita buang air besar, buang air pipis itu, menahannya. Nah, itu wuduk kalau kita di waktu itikaf, ya, hanya dengan satu air aqua saja kita sudah bisa
berwuduk. Nah, itu air zam-zam itu sedikit ya, atau air apa? Aqua, bahkan air zam-zam. Ya, ini cukup ya membasahi dari anggota wuduk. Nah, itu artinya sah wuduknya. Jadi ini pengalaman ya bagi jamaah i'tikaf, jamaah haji, jamaah umroh ya, karena sulit ya untuk pergi ke tempat wuduk jauh, kemudian nanti juga banyak pengamanan askar ya, menutup pintu-pintu sehingga tempat duduk nggak bisa lagi. Nah, terlambat sedikit pintu dikunci, nah, tempat duduk kita tadi tidak bisa lagi kita duduki. Ini perjuangan kita untuk beribadah, ikhwas sekalian. Menjaga tempat duduk saja susah, ya enggak? Kalau kita mencari tempat duduk kemana? Kalau di masjid-masjid kita di Indonesia ini, ya, kosong. Tinggal pilih ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa yustafadu minhu aidan istihbab al-iktisad fil ma' fil wudu'i wal ghusl. Yang kedua, kita ambil istifadah juga, itu disukai atau dicintai untuk iktisad ya, sederhana atau apa itu ya, iktisad dengan sedikit ya dalam penggunaan air dalam berwuduk dan dalam mandi. Ya, itu juga dalam masalah wuduk dan mandi juga kita tidak boleh israf ya. Mandi secukupnya. Ya. Mandi secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kadang kita mandi setengah bak baru selesai ya. Nah, kalau enggak, ya, ada kawan kita, Pak, Masya Allah, ada saksi juga ini, mandinya cukup 3 ember, tiga gayung kecil, 3 ember sedikit itu selesai mandinya. Itu terlalu sederhana juga ya, terlalu sederhana, nggak bersih nanti semua. Tapi cukup dia mandi seperti itu. Nah, ikhwas kalian itu ya disukai kita untuk iktisad, ya, sederhana atau sedikit dalam menggunakan air dalam berwuduk dan bersuci dan mandi. Yang ketiga, wa karahatul i'tida fi du'a wal qaul bima la yajuz rafa saut bihi wa takalluf as-sajabi, yaitu dibencinya kita untuk ya berlebih-lebihan dalam berdoa ya, berlebih-lebihan dalam berdoa dan berbicara ya. Dan juga tidak boleh kita mengangkat suara tinggi-tinggi waktu kita berdoa. Nah, jadi berlebih-lebihan dalam berdoa ini seperti yang disebutkan tadi, cukup kita minta ya dengan tidak berlebih-lebihan dalam ini, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak berlebih-lebihan dalam banyak bicara. Ya, tarsarun itu adalah akan datang kata Rasulullah umatku nanti banyak bicara. Nah, ini banyak bicara ini juga dilarang kita. Ya, berbicara panjang lebar ya. Bahkan kalau mengota ikhwas kalian di lapau, ya, dari pagi sampai zuhur 1 kopi mangkoknya setengah pula itu ya. Nah, atau kalau malam hari. Nah, sehingga kalau kita lihat di warung-warung, di kedai-kedai itu sampai larut malam, ya, berbicara. Entah apa yang dibicarakan. Ya. Alhamdulillah kita bisa ke masjid berbicara dengan ikhwah kita. Kalaulah dunia ini masih kita gelitu hari ini, habis hari kita. Ya. Hanya berbicara yang tidak ada la faidah fih, tidak ada faedahnya. Kata Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang mukmin itu, seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah kepadanya. Ini membahas bola, ya, membahas bola, 1 bola permain, habis berjam-jam, mungkin sehari semalam belum selesai pembahasannya. Ya, itu banyak berbicara, banyak ngomong. Ini yang dilarang kita. Jadi tidak boleh kita banyak bicara tidak penting. Ya, juga kata Rasulullah SAW, ya, man kana yu'minu minkum billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau tidak ada yang baik, hendaklah dia diam. Nah, di sini apa? Tidak usah kita banyak-banyak berbicara. Nah, kalau banyak berbicara ini kata pepatah, banyak bicara banyak salah. Nah, kalau biasanya yang banyak bicara itu kaum bapak atau kaum ibu? Kaum ibu ya banyak. Ngaku ibu-ibu belakang. Ibu itu satu topik mungkin lama mota, surang, berdua, bertiga itulah banyak. Jadi itu direm ibu-ibu umahat ya. Ini perjuangan juga kita itu untuk menahan lisan, banyak nanti kajitannya. Nah kalau ada kita bapak-bapak ini yang suka berbicara ngomong seperti ini, seperti ini, itu sama pula kita nanti dengan ibu-ibu. Nah, ya banyak terjadinya pertengkaran, perdebatan yang tidak bermanfaat, jidal, ya. Ini diakibatkan banyak berbicara, bahkan terjadi ya permusuhan dan pertengkaran. Itu adalah israf dalam berbicara. Tidaklah kita tahan. Karena setiap yang keluar dari lisan kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah kita melapaskan suatu perkataan kecuali di samping kanan kiri kita itu ada raqib dan atid. Nah, ikhwas sekalian Allah. Jadi juga mengangkat suara, raf'ul shaut dalam berdoa. Nah, di sini juga dalil bahwasanya tidak ada di syariat kepada kita untuk meninggikan suara dalam berdoa. Hendaklah kita ilhah dengan suara yang lemah lembut meminta kepada Allah. Karena kalian tidak meminta kepada yang tuli. Allah Maha mendengar, Sami' Al-Basir. Seperti yang Ustaz kemarin, subhanallah, Ustaz Heri Purnama katakan ya waktu daurah beliau, bagaimana sifat Maha Allah As-Sami' ini. Ya, sebentar. Bagaimana sifat Sami' maha mendengarnya Allah, ya. Kalau kita lihat bagaimana makhluk ini, jin, ya, manusia, hewan, ya, jenis di laut, di darat semuanya, ya, berapa banyak dalam satu detik ini yang berbicara, ya, dalam satu detik seluruh makhluk berbicara. Apakah dia manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya, ya, dalam satu detik ini mereka berbicara, Allah Maha mengetahui. Tidaklah daun pohon yang jatuh di kekeringan malam kecuali Allah mengetahuinya. Maka as-sami' di sini Allah Maha mendengar. Jadi kita tidak ya berdoa kepada yang tuli, tapi kita mendengar kepada Allah yang Maha. Hendaklah kita pelan-pelan, apalagi berzikir. Ya, disinilah makanya dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi katakan bahwasanya di antara yang dibenci itu katanya raf'us shaut fid du'a, yaitu mengangkat tinggi-tinggi suara dalam berdoa. Nah, ikhlas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia yang ketiga. Hendaklah kita ya menghindari dari berlebih-lebihan dalam ya berdoa, melampaui batas dalam mengangkat suara dalam berdoa. Kemudian yang keempat, wa fihi takrir wujudil jannah wan nar wa annahu yanbaghi lil muslim an yas'alallaha al jannah wa an yasta'idza bihi minan nar. Yang keempat itu adalah fihi takrir. Takrir itu adalah ketetapan kepastian, ya, bahwasanya wujudul jannah, adanya surga Allah dan nar dan neraka. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menandakan bahwasanya surga itu telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jannah wan nar. Salah satu iman yang harus kita yakini di dalam hati. Dan itu bukanlah seperti penyaman orang yang keliru, orang yang sesat, bahwasanya ada sebahagian mereka menggunakan akal yang namanya surga itu hanyalah bayangan kebahagiaan. Yang neraka itu hanyalah bahagian kesengsara.
mereka tidak mengimani adanya surga dan neraka. Ya, batal keimanan mereka. Batal keimanannya kenapa? Karena tidak beriman dengan akidah penetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak meminta kepada Allah agar kita diminta masuk ke dalam surga. Kita seorang muslim hendaklah senantiasa an yas'alallah al-jannah. Hendaklah senantiasa mereka itu meminta surga, wa an yasta'idza bihi minan nar, dan hendaklah mereka selalu meminta berlindung dari fitnah api neraka. Ya, sebanyak-banyaknya kita minta ya kepada Allah al-ilha, ya, minta terus agar kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-a'la minal jannah. Ya, ini semua kita minta setiap hari, setiap waktu senantiasa kita minta. Di dalam dunia inilah kesempatan kita minta kepada Allah. Kalau sudah kita wafat nggak bisa minta lagi kepada Allah. Nah, doa kita ini ya, dan bahkan kita boleh berhak juga untuk meminta Jannatul Firdaus. Walaupun mungkin kita tidak bisa layak tinggal di sana, tapi ya doa kita agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dalam Jannatul Firdaus, karena surga yang paling tinggi. Jangan cita-cita kita rendah ya, tapi kita harus bercita-cita yang tinggi ya. Dan hendaklah kita selalu berlindung dari fitnah api neraka, karena kita takut dengan azab yang pedih yang akan menimpa kita. Nah, ini ya sebagai penetapan akidah dari kita bahwasanya surga Allah dan neraka Allah sudah benar-benar ada dan telah Allah ciptakan, dan tugas kita di dunia sekarang ini adalah untuk meminta surga kepada Allah. Dan seperti Anda pernah sering sampaikan, banyak di sana yang keliru ya, dia tidak mau meminta surga ya. Nah, ini pemahaman yang sesat. Yang mereka cari ridho Allah, ya ridho Allah ya. Ini pemahaman sesat. Kalaupun Allah ridho, nanti dia masukkan dia ke surga, ke neraka, enggak apa-apa katanya ya. Ini kalau di Allah ridho Allah yang dia capai, itu namanya paham yang keliru. Dan mereka mengatakan kalau kita minta surga berarti kita minta makhluk. Ini akal-akalan. Maka perlu kita dalil dalam beribadah ini. Nah, kita hendaklah seling dan terus meminta di dalam doa-doa waktu-waktu istijabah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam jannah. Yang ke 4 ke 5. Kelima enggak? Ada yang tinggal, kelima. Tinggal tadi. Yang pertama tadi apa? Dibenci berlebihan dalam menggunakan air dan dalam berwudu. Yang kedua, disukai untuk sederhana dalam menggunakan air dalam wudu dan mandi. Yang ketiga, berbicara. Yang keempat, itu yang nggak dicatat semargono. Penetapan surga dan neraka telah ada dan telah diciptakan oleh Allah, dan seorang muslim wajib berdoa dengannya. Ya, yang kelima adalah wa fihi husnul ta'lim as-sahabah li abnaihim. Itu apa itu? Di sini ada faedah, yaitu husnul ta'lim, pengajaran yang baik oleh para sahabat Nabi SAW kepada anaknya. Nah, dari kisah tadi apa pengajaran kepedulian atau husnul tarbiyah, husnul ta'lim, pengajaran yang baik dari para sahabat tadi? Ada yang bisa jawab? Apa dari hadis tadi, apa bentuk pelajaran yang baik yang dilakukan oleh sahabat tadi kepada anaknya? Nah, teguran langsung seorang ayah kepada anak kesalahan yang dia lakukan, yaitu berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya, berlebih-lebihan dia minta kalau dimasukkan dalam surga dia minta istana yang putih. Tapi cukuplah dia berdoa meminta kepada Allah surga. Mungkin lebih lagi daripada apa tuh?
Istana Putih itu, ya tak? Jangan dibatasi. Surga itu dan semua gemerlapnya. Nah, di sini artinya apa? Husnul ta'lim, pengajaran yang baik oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Peduli, cepat memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Ada salah, tegur langsung, dibimbing. Karena anak-anak kita itu ya harus dinasihati dengan nasihat yang baik, tidak dibiarkan. Nah, pembiaran ini yang salah. Dalam konsep pendidikan tarbiyah itu adalah pembiaran ini yang tidak boleh. Nah, kalau api itu kecil, sahabat kita. Tidak. Api kalau kecil, api itu kawan awak. Tapi kalau sudah besar, menjadi musuh. Begitu. Masalah itu kalau kecil, cepat diatasi. Kalau dia biarkan, dibiarkan, akhirnya akan menjadi besar dan akan menjadi musuh. Nah, anak kita misalnya, kalau dibiarkan terus dia tidak ditegur, mau main HP lah, ya kan? Mau tidak sholat lah, mau mengaji, ini dibiarkan, maka yang menjadi efeknya nanti atau pembiaran ini menjadikan anak-anak kita tidak mengenal manhaj atau tidak beragama yang benar. Maka kewajiban kita orang tua peduli, ya, kemudian cepat tanggap, seperti kita tidak ingin anak kita itu celaka dengan sesuatu hal, ya. Kita tidak mau anak kita ini sesuatu yang menimpa dia, seperti itu juga, apalagi dengan menimpa nanti mentalnya. Nah, maka jauhi dia dari kawan-kawan yang rusak, ya, kawan-kawan yang tidak baik. Pilihkan dia teman-teman yang soleh. Sekolahkan mereka ke pendidikan-pendidikan yang jelas, ya, jelas manhajnya, jelas cara pendidikan agama. Ini bentuk kepedulian kita, mencontoh kepada sahabat Nabi SAW. Maka kita lihat para sahabat-sahabat Nabi SAW itu yang senior, yang junior, mereka itu ya saling munasahah, saling menasihati dan kuat keinginan mereka untuk taklim agama, ya, menimba ilmu untuk belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu ikhwas sekalian, jangan biarkan anak kita itu tanpa dinasihati. Anak kita itu butuh terus nasihat. Kalaupun kita sering nasihat, tidak apa-apa ya, dah dinasihati masih banyak akanya. Apalagi tidak pernah dinasihati, dibiarkan, akan menjadi-jadi. Ini tugas kita, ya, mencontoh kepada sahabat Nabi SAW agar memberikan pengajaran yang baik. Nah, seperti wasiat Luqman kepada anaknya. Kemudian yang istifadah yang ke 6 ke 7, 6 ya. Wa fihi ilmun min a'lamin nubuwah lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tahur wat-tuhur wad-du'a. Ini dia bahasa kitanya. Di situ adalah pengetahuan, ya, ilmu di antara ilmu kenabian, ya, ilmu dari ilmu an-nubuwah, kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa dari tanda-tanda ilmu Nabi tadi, dari hadis tadi? Siapa yang bisa jawab? Hadis yang kita baca tadi ada tanda kenabian Rasulullah, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW dari hadis tadi. Nah, apa kata lafaznya itu? Akan datang nanti, kata Rasulullah, akan datang sekelompok dari umatku itu, mereka berlebih-lebihan dalam meminta dan berlebih-lebihan dalam air berwudu. Di situ apa tanda kenabian? Apa tandanya situ? Nabi diberi kabar. Apakah Rasulullah mengetahui perkara yang gaib yang akan datang? Tidak. Ya, karena Nabi adalah bashar,
Nabi adalah manusia biasa sama seperti kita, namun dia diberi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Akan datang nanti itu adalah isyarat wahyu dari Allah, ya, bukan Nabi mengetahui umatnya seperti itu, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dakwaan salawat-salawatan yang mengatakan Nabi mengetahui yang belum terjadi, apa? Yang belum terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi. Nah, itu adalah lafaz-lafaz salawatan syirkiyah yang harus kita hindari. Nabi tidak mengetahui apa-apa, ya, tapi dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi besoknya. Di mana kita lihat yang terhimpun di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka untuk itu di faedah ini bahwasanya akhbaru annahu sayakunu fi hadhil ummah. Dia mengkabarkan, memberitahukan kepada kita akan datang di antara umat ini suatu kaum ya'taduna fit tahur, yaitu mereka berlebih-lebihan dalam menggunakan air dan berlebih-lebihan dalam berwuduk, melakukan wuduk, dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Nah, ini dia tanda di antara kenabian Nabi kita yang mulia Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian yang mulia Allah. Kita lanjut adab yang kelima. Al-adabul khamis yaitu ghuslul kafain. Itu kita berwuduk hendaklah membasuh dua tangan. Ini membasuh dua tangan. Al-kafain, ini dia. Nah, hadis datang dari Bukhari dan Muslim, dari kitab Sahih Bukhari Muslim, fa fi sahihaini, ya, dari kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Ini rawi hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mensifati bagaimana pelaksanaan wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, fada'a bi'ina, maka Rasulullah meminta didatangkan kepadanya bejana, ya. Fakfaha minha, maka dia ambil, ya, dengan ina itu dia ambil airnya, dia cuci kedua tangannya. Faghasalahuma thalathan, maka dia cuci tiga kali. Nah, di sini ikhwas sekalian hadisnya tentang wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi antara adab wuduk itu adalah membasuh kedua tangan 3 kali qabla an yadkhulaha filina, sebelum kita masukkan dia itu ke dalam ember. Nah, ya. Jadi kita percikkan dulu baru dimasukkan ke dalam ember itu. Ya. Jadi di sini juga boleh kita berwuduk dengan satu ember, satu timba. Aku dulu kan katanya tidak boleh tidak boleh berwuduk dengan satu masukkan tangan, karena apanya itu jatuh ke dalam ghairu musta'mal. Jadi airnya itu masuk ke dalam apalagi ke dalam ember itu, ya. Nah, di sini isyarat bosnya Rasulullah mengambil air dalam satu bejana, satu ember. Nah, tapi dia sebelum dia masukkan tangannya dia cuci dulu tangannya. Nah, ya, sebelum dia masukkan ke dalam bejana tadi. Nah, boleh, misalnya di kampung atau ada sumur, ya enggak? Kan kita pakai timba. Nah, boleh kita dicuci dulu, kemudian baru kita berwuduk dengan satu timba tadi, cukup, ya. Ya. Nah, kalau sekarang kan jarang kita mengenal, tapi sesekali kita juga, ya. Itu lebih apa? Lebih untuk tidak mubazir dalam menggunakan air. Nah, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, fa'ana adabul wudu' ghusl kafain salasan. Jadi itu adalah Syekh menyatakan
untuk kita mencuci membasuh kedua tangan dulu telapak tangan kita 3 kali sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Ya, jadi fada abina infaqfaha itu dia minta bejana itu, kemudian dia disuruh dituangkan ya, dituangkan, kemudian baru dia cuci 3 kali. Nah, kita ambil faedah dari hadis ini, wastafadu minal hadis annahu yustahabbu, satu saja, annahu yustahabbu al-ghuslul yadain thalasan, bahwasanya disukai ya, istihab atau sunnah untuk kita membasuh kedua tangan 3 kali atau ya telapak tangan kita selasan 3 kali dalam berwuduk sebelum kita letakkan atau masukkan kedua tangan kita itu dalam satu bejana atau ember. Nah, kalau sekarang dengan kran ya enggak, nah, kita cuci dulu ya, baru kita berwudu. Nah, ikhwas sekalian Allah, apa hukum fikih dari hadis ini? Amal hukum fikih. Kita lihat. Faqad qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Ibnu Qudamah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ibnu Qudamah mengatakan, ghusl yadain fi awil wudu wal murad kafain masnun fil jumlah. Nah, jadi membasuh kedua tangan di waktu kita mau berwuduk, mulai berwuduk, atau yang dimaksud itu adalah 2 telapak tangan itu adalah disunnahkan, masnun ya, disunnahkan dalam ya, apakah dia itu sebelum bangkit dari tidur atau belum aulam yakum atau belum dia bangkit dari tidur sebelum berwuduk atau bangkit dari tidur sebelum berwuduk, itu sunnah ya. Itu menurut Ibnu Qudamah. Jadi dia sebelum berwuduk dan juga waktu kita bangun dari tidur, maka hendaklah kita membasuh tangan, menyuci kedua tangan kita ya sebelum menyentuh apa-apa. Ini sunnah kata Ibnu Qudamah. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ya. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman ya bin Affan semoga Allah meridhoinya mensifati wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, da bil ma, dia minta air, fa afraga ala kafai, dia cucikan kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian baru dia menyucinya, kemudian baru dia masukkan ke dalam bejana. Nah, itu dia hadis dari Utsman bin Affan. Nah, dari perkataan Ibnu Qudamah dan hadis dari Utsman bin Affan tadi, riwayat dari Utsman bin Affan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya atau kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam ember atau bejana. Nah, itu juga yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi kita yang lain seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zaid yang lainnya. Mereka mengatakan itu walaysa zalika biwajib ya, itu tidak wajib inda ghairil qiyam. Walaysa zalika biwajib inda ghairil qiyam min an-naum bi ghairi khilaf. Nah, jadi kalau menurut Abdullah dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid dan lainnya, kalau selain dari bangkit dari tidur itu sunnah ya, sunnah hukumnya untuk membasuh tangan. Tapi kalau bangun tidur itu kata Ali bin Abi Thalib dan Zaid, Abdullah bin Zaid, itu adalah wajib hukumnya kita membasuh atau mencuci tangan sebelum kita berwudu. Nah, ya, ini bedanya dengan berkata dari Ibnu Qudamah tadi. Nah, itu adalah terjadi khilaf di sini ya,
para ulama di antara para sahabat juga, fa amma indal qiyam minan naum min naumin al-lail fakhtulifa riwayah, ya. Jadi kalau kita bangun dari tidur, ya, di malam hari, itu ada beberapa ikhtilaf, berbeda pendapat di sebagian para sahabat tentang kewajibannya, tentang kewajiban membasuh tangan sebelum kita menyentuh sesuatu. Baik, kita akan jelaskan setelah azan itu beberapa perkara tentang membasuh tangan ini sebelum kita berwuduk atau waktu kita bangun tidur. Allah Ta'ala alam. Baik, ikhwati wa akhwati azilakum, kita lanjutkan. Jadi sebelum berwuduk tadi kita, ya, disunnahkan untuk membasuh atau mencuci tangan atau telapak tangan kita. Bagaimana ketika bangun dari tidur pada malam hari? Ini terjadi beberapa pendapat, ya. Membasuh tangan waktu bangun dari tidur pada malam hari, ya. Ini ada beberapa riwayat. Nah, kalau menurut Imam Ahmad bin Ambal, parawiya an Ahmad wujubuhu ain wa huwa zahiran. Itu Imam Ahmad mengatakan bahwasanya membasuh, mencuci tangan waktu kita bangun dari tidur malam hari itu wajib hukumnya. Jadi dikatakan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga dipilih oleh Abu Bakar, ya. Dan dialah mazhabnya Abu Bakar, Ibnu Umar juga, Abu Hurairah, dan juga Al Hasan Al Basri, ya. Ini salafun salih, generasi sahabat at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya. Mereka mengatakan membasuh tangan waktu kita bangun dari tidur itu adalah hukumnya wajib. Apa perkataan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaksil yadai, hendaklah dia menyuci, ya, membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam bejana, ya. 3 kali dia basuh, dia cuci 3 kali. Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu dia kemana batat bedahu, di mana tangannya itu bermalam. Nah, ini muttafaqun alaih, disepakati kesusiannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam lafaz Imam Muslim itu fala yaghmas, janganlah dia memasukkan tangannya, ya, mencelupkan tangannya, ya, ke dalam tempat wuduk sebelum dia cuci 3 kali. Itu lafaz Muslim, ya. Kalau pendapat dalam Sahih Bukhari, fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu. Dan dalam kitab Ta'zimus Sunnah, ini kita lihat sebuah kitab kecil, ya. Itu ada kitab yang bagus kita baca untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah di dalam kitab ini, itu orang-orang yang istihza, ya. Istihza kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingkari hadis ini. Apa katanya? Dia mengetahui tangannya kemana, akan bermalam. Nah, itu artinya dia istihza, cemeeh, ya, cemeeh kepada hadis. Ternyata setelah pagi harinya dikisahkan tangannya itu masuk ke dalam duburnya sampai habis satu hektanya. Allahu Akbar. Inilah bentuk penghinaan, ya, kepada sunnah, langsung dilihatkan langsung oleh Allah, ya. Bahkan juga Anda baca ada sebuah yang terjadi kisah tentang orang yang, kita baca dulu hadisnya itu, masih ingat orang yang mencela menghina pemakaian siwak, ya. Dia siwak, kemudian dia siwak kepada duburnya, ya, dia bersiwak ke duburnya. Akhirnya setelah itu, ya, dia melakukan itu, akhirnya dia merasakan sakit di dalam perutnya, ya, sampai dia perutnya besar, ya. Dan dalam kisah ini disebutkan akhirnya dia mengandung. Jadi satu-satunya laki-laki yang mengandung orang yang istihza kepada siwak ini. Akhirnya dia melahirkan seorang bentuk anak,
bentuk rupa hewan, ya, serupa dengan kelinci kepala. Ini dikisahkan, ya, taring punya taring, dan itulah yang menggorogoti ususnya sampai dia melahirkan dan meninggal. Setelah baru melahirkan hewan itu, kemudian dia langsung meninggal. Itu adalah salah satu bentuk, ya, langsung ujian, ya, azab dari Allah kepada orang yang menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terjadi dari muka bumi, dari dahulu sampai hari ini dan sampai besok. Yang mencela, menghina, ya, kita saksikan bagaimana abad sekarang ini orang yang membakar, ya, membakar Al-Quran. Allah bayar kontan dia, ya. Ada yang merobek-robek Al-Quran, kita lihat, kemudian akhirnya dia mati dalam keadaan terhina. Itu bentuk penghinaan kepada agama kita, dan Allah akan bayar kontan. Bisa dunia ini sama-sama kita perhatikan. Ya, untuk itu ikhwas sekalian yang dimani Allah SWT, pendapat ini bahwasanya wa amruhu yaqtadil wujub, ya, wa nahihi yaqtadil tahrim. Dalilnya dengan perintah itu mereka mengambil istinbat. Perintah Nabi itu adalah menunjukkan wajib, dan larangannya menunjukkan haram. Di perintah Rasulullah SAW tadi untuk kita basuh tangan kita sebelum menyentuh sesuatu, itu al-amr, perintah. Maka perintah Rasulullah itu adalah wajib, dan larangan Rasulullah SAW adalah hukumnya haram. Tapi juga ada, kita lihat di sebagian para ulama yang lain seperti Imam Malik, Auza'i, Asy-Syafi'i, dan juga sahabat, ya, Ibnu Munzir, mereka mengatakan itu mustahab saja, istihbab. Nah, tapi kita lebih cenderung kepada pendapat yang jelas, lafaznya sharih dan jelas nyata, bahwasanya ini sabda Rasulullah SAW yang diamalkan oleh para sahabat Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita menjaga, ya, menghidupkan sunnah Nabi ini sebelum menyentuh sesuatu di malam hari. Ya, kita juga basuh tangan kita dulu, baru kita berwuduk, atau memasukkan tangan kita, atau menyentuh, ya, sesuatu sebelum kita melakukannya. Allah Ta'ala alam, ya, ikhwas sekalian. Kemudian kita masuk kepada adab yang keenam, al-adabus sadis. Adab yang keenam adalah al-madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidatin, yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung dengan satu kaf, satu tangan, ya, satu telapak tangan, dengan satu telapak tangan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid dari Asim Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata tentang sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah SAW melakukan dia memperhatikan yadahu, kemudian dia masukkan tangannya, dia keluarkan lagi, maksudnya ke dalam waduk, ke tempat wudhu itu, kemudian kemudian dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke istinsyaq dengan min kafin wahidah, dengan satu tangan, dan dia lakukan itu tiga kali. Jadi dia dengan satu tangan saja dia berkumur dan langsung ke hidung untuk memasukkan airnya ke hidung. Nah, ini dia adab yang keenam yang perlu kita lakukan, ya. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam tempat wudhu, ya, tempat air itu, kemudian dia keluarkan, kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyaq dengan memasukkan air ke hidung dengan satu tangan saja, ya. Dia penuhi tangannya itu dengan air, kemudian dia mulai berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Nah, dan Rasulullah melakukan itu tiga kali, ya, langsung ke hidung, ya. Kita ambil faedah dari hadis ini, mustafadu minal hadis, yaitu istihbab
al-madmadah wal istinshaq thalatha marrat. Yaitu yang pertama, disunnahkan kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali. Ya, 3 kali ini yang dari hadis tadi. Maka hendaklah kita melakukan ya berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu 3 kali. Yang kedua, hendaklah kita dengan menggunakan satu telapak tangan ya, dan itu cukup kita lakukan madmadah wa istinshaq marrah. Juga boleh 1 kali ya. Ada yang dalam hadis ini juga boleh 1 kali. Tapi yang lebih kuat itu adalah 3 kali. Wa annahu, bahwasanya ya hadis istifadah dari hadis ini adalah akhlak seorang pengajar, yaitu seorang muallim, untuk memberikan pemahaman kepada muridnya tentang ilmu. Itu harus paham dia ya, mengajari dengan yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan dalam menggunakan tangan dengan sebelah tangan tadi untuk masukkan berkumur-kumur dan istinshaq, memasukkan air ke hidung. Nah, dengan demikian ikhwah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala ya, hukum ini adalah sunnah ya. Ada perkataan dari para ulama, di antara Imam Syafi'i ya, perkataan Imam Syafi'i tentang berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu wajibun. Ya, itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wajib. Ila an yabda'a al-muta' ba'da ghusli yadai. Yaitu kapan? Setelah dia basuh tangan, kemudian dia baru berkumur-kumur dengan 1 tangan dan baru masukkan air ke hidung. Dia lakukan 3 kali. Maka kata Imam Syafi'i itu hukumnya wajib. Ya. Diambil tangan apanya dan dia masukkan ke mulutnya dan langsung ke hidungnya. Itu pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kemudian pendapat Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, adalah Nabi SAW berkumur-kumur dan istinshaq sekali-kali itu dengan sekali, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, dan kadang-kadang 3 kali. Ini kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ini pendapat ya dari ulama ya, dan imam ini. Mana kita yang lebih condong untuk kita amalkan ya? Ini sesuai dengan hadis datang dari Rasulullah SAW. Tentu yang lebih kuat yang kita baca hadis yang tadi, yang pertama, bahwasanya Abdullah bin Zaid ya bersabda mengatakan Rasulullah SAW melakukan ya memasukkan berkumur-kumur dan istinshaq. Dengan istinshaq ini masukkan air ke hidung dengan 1 tangan, kemudian dia lakukan 3 kali. Inilah yang lebih cenderung kita melihat bahwasanya yang diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dengan 1 tangan, kemudian langsung berkumur-kumur dan langsung masukkan air ke hidung dengan 1 tangan. Ya, wallahu taala alam. Ini mungkin dalam pembahasan kita pada malam hari ini ya dapat kita ambil kesimpulan ada 3 tadi yang kita bahas dalam adab kita berwuduk. Baik ikhwas sekalian, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya atau kita yang bertanya. Kalau ada yang ragu kita buka untuk tanya jawab, kalau tidak kita akan ya silakan Khairwin. Berdoa ya. Insyaallah. Masyaallah, tabarakallah, ini pertanyaan bagus. Berdoa ya, mengulang doa itu ada yang disunnahkan berulang-ulang sampai 3 kali ya. Mengulang-ulang, dan itu lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengulang sampai 3 kali.
ya. Dan dan banyak kita ngeyel dalam, boleh kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu permintaan boleh diulang 3 kali, ya. Dan ini adab-adab yang telah kita bahas juga dalam adab berdoa, ya. Itu kita bahas juga dengan ummahat itu tentang adab berdoa, itu kita baru pembahasan bulan kemarin. Adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah kita mengulang-ulangi, dan Rasulullah SAW mengulangi ada doanya 3 kali. Ya, contoh itu doa itu yang kita minta ulangi 3 kali atau lebih boleh juga. Ya, dan kita selalu merintih, ilhah, mengeyel, menangis, ya, bermohon kepada Allah dalam doa. Karena bagaimana kita meminta, ya, meminta agar Allah kabulkan semua permintaan kita itu, dan yakin kita doa-doa kita itu akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah Pak Ikhwas sekalian, bagaimana seorang anak yang meminta kepada kita, tidak ada yang cuek-cuek saja, anak acuh-acuh yang minta, agih-agih, minta tak minta, tidak apa-apa. Tapi kalau ada seseorang yang anak kita itu, ya, bahkan triknya anak kita yang pintar itu datang tamu di situ pula dia, situ pula dia minta, enak. Kalau menangis, pakai cara. Jadi kalau menangis terus itu akan kita kasih. Begitu hendaknya kita mintalah, kita seperti anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Kita minta kepada Allah, Allah yang akan mengijabahkan. Dan Allah sangat suka, sangat cinta, ridho kalau ada hambanya yang ngeyel kepadanya. Ya. Kalau kita meninggalkan ngeyel, Allah akan murka kepada kita. Apalagi kita tidak mau berdoa. Ya. Allahu yaqdabu kalau Allah akan murka kalau kamu meninggalkan berdoa kepadanya. Untuk itu, ya, disyariatkan dan disunnahkan kita untuk memperbanyak doa. Wallahu taala alam. Itu masih ada? Ya, Fakan Bedi. Ya. Basmalah, ya Pak Bedi, tentang, ya, adab yang pertama. Ya. Iya. 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 Dibersihkan bagian-bagian yang kotor dari kamar mandi yang diri. Nah, kemudian seseorang tetap membaca basmalah. Nanti juga ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak sah seseorang yang tidak basmalah. Iya. Sebetulnya yang paling Ya, insyaallah, tabarakallah. Ini kita bahas pada hari Selasa kemarin, ya. Hari Selasa kemarin itu dalam adab yang pertama dalam berwudu. Bahwa ada 3 ketentuan di sini dalam membaca basmalah. Masih ingat? Siapa ingat? Sumargono bisa ngulangi enggak? Yang pertama, kita, ya, hendaknya membaca basmalah setiap kali wudu. Yang kedua adalah waktu sedang berwuduk, lupa, ya, sedang berwuduk. Yang ketiga setelah berwuduk. Nah, ini kalau kita lupa, ya, maka ini tidak dinilai apa, karena lupa. Tapi kalau dilupa-lupakan, tidak boleh, ya. Dan juga adab kita dalam dulu waktu yang pertama juga dalam
bab toharoh ya, dalam adab bersuci kita, inilah problema sekarang ini bahwasanya di hammam ya, toilet kita tidak boleh membaca doa. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi, dalam toilet tidak boleh kita melapaskan doa. Ya, melapaskan doa. Karena itu, maka hendaklah seperti yang kita simpulkan dalam bab yang dulu, bab taharah yang pertama, hendaklah adab kita itu memisahkan kamar WC dengan tempat berwuduk. Itu pun mudah. Tapi sekarang kan satu kamar mandi, di situ tempat wuduknya, dan di situ WC-nya. Nah, hukumnya di dalam toilet kamar mandi kita tidak boleh membaca dan tidak boleh berzikir, dan zikirnya adalah di dalam hati. Maka ini yang lebih utama untuk ikhtiyat kita ya. Lebih baik kita tidak melafazkannya ya, dan cukup dengan hati. Ini kan ada dua dalil. Satu dalil tidak sah, apa tadi, tidak dalam sah itu tadi ada berapa poin juga ya. Ada ingat masih nafi itu ada 3. Nafi sihah, nafi kamal, nafi wujud. Nah, itu meniadakan tidak benar ya, tidak sempurna dan tidak ada sama sekali ya. Maka di sini kesempurnaan tadi dalam membaca basmalah. Nah, lebih kuat larangan kita tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi. Nah, maka ini kita dapatkan ya. Maka kita cukup dalam hati saja kalau kita pas posisinya berwuduk dalam kamar mandi. Nah, berwuduk dalam kamar mandi pun kita harus hati-hati ya. Kalau seandainya najis itu ya, hendaklah harus disiram terlebih dahulu, dibersihkan ya. Dikhawatirkan nanti najis menempel kepada anggota tubuh kita. Nah, ini saran juga kepada kita semua untuk ya, sekurang-kurangnya nanti kalau memang toilet kita juga dalam kamar mandi, toilet yang jongkok, toilet yang duduk, enak langsung situ. Kalau toilet yang jongkok itu kan ya, berhadapan dengan keran lagi, dengan tempat wudhu. Nah, di sini khawatirkan kita terpecik dengan air-air najis. Maka harus kita jaga. Ya. Hendaknya kita bisa berwudhu selain dari kamar mandi itu. Tapi kalau juga terpaksa kita harus menjaga agar jangan najis menempel ke kaki kita. Ya, dan kita jaga adab-adab di dalam kamar mandi. Tidak boleh kita berzikir dengan talafuz, dengan melafazkannya, cukup dengan hati saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, masih ada? Ya. Ya, silakan Subar Kodo. Yang disunnahkan kita mau masuk kamar mandi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Kalau bismillah masuk kan jeda itu, ya kan? Nah, kan pas kita mau berwuduknya. Jadi yang utamanya di situ membaca doa masuk kamar mandi. Dan masuk kamar mandi kita tidak boleh baca bismillah, nggak ada disyariatkan ya. Tidak disunnahkan kita membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Yang disuruh Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Jangan kita nanti supaya menghilangkan enggak berwuduk di kamar mandi, kemudian kita baca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Kita menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka lebih baik kita kalaupun nanti berwuduk di dalam kamar mandi kita dalam hati. Itu yang lebih kuat, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita khulasah, ada 3 yang kita bahas tadi malam. Sebentar ini adab yang pertama, yang keempat. Saya ingat tadi. Al-israf, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya.
Yang kedua, lima, basuh kedua tangan. Yang keenam, berkumur-kumur dan beristinsyak. Kalau menurut Imam Syafi'i terakhir tadi, bagaimana hukumnya istinsyak tadi, berkumur-kumur? Hukumnya wajib berkumur-kumur. Wallahu taala alam ya. Ikhwas sekalian, mungkin itu di antara pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan masih seputar wudhu pertemuan berikutnya. Ya, masih seputar adab-adab dalam berwudhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan kesempatan untuk hadir terus. Dan benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan pun. Kita tutup dengan baca kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.